Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam renungan Minggu ke-6 masa Paskah berdasarkan Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Tema renungan perihal hukum cinta kasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hampir semua orang mengenal Santo Fransiskus dari Assisi. Dia memiliki cinta yang mendalam terhadap Tuhan dan sesama. Pada suatu hari, dia bertemu dengan seseorang yang mengaku tidak percaya kepada Allah, apalagi mencintainya. Ketika berjalan-jalan, kedua orang itu bertemu dengan seorang pengemis yang buta dan lumpuh. Santo Fransiskus berkata kepada orang itu, "Katakanlah, seandainya aku bisa menyembuhkan engkau, apakah engkau akan mencintai aku?" Pengemis itu menjawab, "Seandainya Tuhan bisa menyembuhkan aku tidak saja mencintai Tuhan, melainkan juga akan menjadi hamba-Mu seumur hidupku." Lalu Fransiskus menoleh kepada teman seperjalanannya itu yang tidak percaya kepada Tuhan dan berkata, "Lihatlah, orang ini akan mencintaiku dan bahkan ingin menjadi hambaku seumur hidupku kalau aku memulihkan penglihatannya dan menyembuhkan dia dari kelumpuhan. Mengapa engkau tidak percaya kepada Allah dan mencintai Dia yang telah menciptakan engkau dengan mata yang bisa melihat dan kaki yang bisa berjalan?" Temannya itu terdiam sambil menundukkan kepala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, beberapa minggu terakhir ini bacaan diambil dari Injil Yohanes. Tidak ada Injil yang merefleksikan cinta atau agape secara lebih mendalam selain Injil Yohanes. Bahkan seturut tradisi, ketika Yohanes sudah tua dan tidak lagi mampu memberikan khotbah yang panjang-panjang, maka ia cuma mengatakan hal ini, "Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi." Oleh karena khotbahnya mengulangi hal yang sama terus-menerus, maka orang pun mulai bosan. Salah seorang dari pendengarnya bertanya kepada dia, mengapa dia selalu mengulang hal-hal yang sama di dalam khotbahnya. Yohanes sekali lagi menjawab, "Anak-anakku, hendaknya kamu saling mengasihi. Lakukanlah itu dan itu sudah cukup." Bagi Yohanes, ajaran Yesus yang paling penting adalah kasih. Lakukanlah itu dan itu sudah cukup. Tidak ada yang lebih penting daripada hukum kasih itu. Saudara-saudari terkasih, pentingnya kasih itu dinyatakan kembali oleh Yesus dalam Injil hari ini. Yesus menghendaki supaya kita tinggal dalam kasih-Nya dan supaya kita saling mengasihi. Sebagai pengikut-pengikut Yesus, kita pun diharapkan untuk menghasilkan buah. Alasannya adalah karena Allah telah lebih dahulu mencintai kita, maka kita hendaknya membagikan kasih Allah itu kepada orang-orang lain melalui perbuatan-perbuatan kasih, melalui kebaikan-kebaikan yang kita hasilkan. Kasih Yesus kepada murid-muridnya begitu luar biasa, karena kasih itu sama dengan kasih Bapa kepada dirinya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Yesus sendiri telah melakukan itu dengan menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan karena itu, tidak ada kasih yang lebih besar
daripada kasih Yesus itu. Perintah cinta kasih ini yang diajarkan oleh Yesus bukanlah sesuatu yang baru. Karena di dalam perjanjian lama sudah ada perintah seperti itu. Di dalam kitab Ulangan misalnya kita mendengar, "Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kalau begitu, apakah yang baru di dalam perintah cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus? Sejauh yang dimaksudkan bahwa kita harus mencintai Allah, maka tentu tidak ada hal yang baru. Semua itu sudah tertulis di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Namun, hal yang baru dalam perintah kasih Yesus itu adalah ukurannya, ukuran dari kasih itu. Kita mesti mengasihi Allah sebanyak Allah mengasihi kita. Kita harus mencintai Yesus sebanyak Yesus mencintai kita. Hal itu ditegaskan kembali dalam Injil Yohanes bab 13 ayat 34. "Supaya kamu saling mengasihi sebagaimana aku telah mengasihi kamu." Disinilah letaknya kekasan kasih yang diajarkan oleh Yesus di dalam perjanjian baru. Kita mesti mengasihi Allah sebanyak Allah mengasihi kita, dan mencintai satu sama lain dengan ukuran kasih Allah. Semoga berkat rahmat yang diterima melalui sakramen Ekaristi Kudus, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.